Beliau bisa S2 di Australia dan itu sangat menginspirasi saya. Oh, saya pengen juga nih bisa ke luar negeri. Jadi saya coba-coba ambil bukan coba-coba masuk untuk menekuni bidang pertanian itu. Masih. Oke, jadi awalnya karena dekat kos dan juga ingin mengikuti jejak dari omnya. Mungkin kalau boleh tahu Pak, kosnya di daerah mana? Di sini mungkin adik-adik juga ada mungkin yang satu kos gitu bersama Bapak dulu. Jelas dah ada, ini belum lahir mungkin. Maksudnya daerah mana? Daerahnya daerah Janti saya. Oh, Janti. Ya, di dekat flyover itu dari sana. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin sekarang Bapak Agus Budianto bisa dijawab alasan memilih Fakultas Pertanian untuk berkuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Kurang kuat. Selamat pagi. Mantap. Saya asli dari Jogja, tapi sekarang bekerja di perkebunan sawit grup KLK Malaysia di Pulau Belitung. Kalau ditanya alasan masuk pertanian, simpel kalau saya, karena kita perlu makan. Sehebat apapun orang, sepintar apapun orang harus disediakan makan. Makanya salah satu yang paling eksis sektor itu adalah pertanian. Kenapa seperti itu? Saya banyak melalui, saya angkatan 92 ilmu tanah. Saya lulusnya bareng Pak Kundarto. Pak Kundarto. Saya angkatan 92, beliau angkatan 91. Jadi katanya dulu saya katanya pintar, tapi sebenarnya tidak pintar. Jadi saya ikut lulus angkatan 91. Jadi alasannya kalau ditanya, kita perlu makan. Salah satu sektor yang eksis terhadap krisis hanya sektor pertanian. Tahun 98 krisis moneter, semua manufaktur tumbang. Yang eksis perkebunan, pertanian. Saya udah pikir ketika masuk ke UPN atau Fakultas Pertanian, itu yang saya pikirkan. Tiba-tiba ada krisis 98, tiba-tiba ada krisis 2004. Yang terakhir krisis COVID. Jadi dengan ilmu yang kalian dapat nanti, insya Allah akan menyediakan makan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tahun 2019 sampai 2020 Indonesia udah produksi beras 31 juta ton. Tidak impor, artinya swasembada. Walaupun kita krisis COVID, kita sediakan makan. Itu alasan saya masuk ke UPN. Kenapa satu UPN? UPN salah satu universitas yang paling tua. Selain dari UII tahun 45, UGM tahun 49, UPN tahun 58. Saya generasi kedua kuliah di UPN. Ada satu generasi ketiga anak saya sekolah kuliah di UPN juga, di Fakultas Pertanian juga, tapi tidak ada di sini. Ada di kos karena saya baru datang semalam jam 10. Jadi keluarga saya, orang tua saya dulu di UPN masih PTPN, sekarang saya yang generasi kedua, ada lagi generasi ketiga. Itu. Oke Pak. Terima kasih. Jadi mungkin adik-adik dari mahasiswa baru ini semoga memiliki pemikiran yang sama seperti Bapak Agus Budianto untuk mengapa berkuliah di Fakultas Pertanian. Terus kalau boleh tahu Pak, angkatan berapa anaknya Pak? Anak saya angkatan COVID 2020, jadi masih online. Kalau ini sekarang udah tatap muka kan, udah offline. Insya Allah yang offline ini akan lebih improve ke depannya. Oh berarti seangkatan sama saya Pak? Ya, seangkatan. Namanya siapa Pak? Siapa tahu kenal kita. Ini saya dikoreksi, oke.
karena saya orang lapangan ya, adik-adik ya. Mungkin kalau yang dengan orang, maaf, dengan yang birokrasi saya agak lain gitu. Jadi kalau saya, karena saya orang pertanian, basicnya saya orang IPA. Jadi anak saya namanya, kalau ditanam di sawit itu ada namanya gulma. Ibu dosen, Bapak veteran yang kami cintai. Kenapa alasan kami memilih di UPN? Karena di pertanian ya. Selain tadi disampaikan Mas Agus tadi benar ya, UPN itu kampus tertua di Jogja juga. Kita melihat bahwa Indonesia itu negara pertanian dan kita membutuhkan tenaga pertanian yang handal. Dan tenaga yang handal itu bisa didapatkan dengan cara pendidikan yang baik dan benar. Dan saya kira UPN ini pendidikannya melalui sistem yang baik dan benar dan sudah teruji selama ini. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Kuncoro. Balik lagi nih ke Bapak Satriawan. Ada nggak sih Pak pencapaian di bidang akademik selama berkuliah di tipe mahasiswa yang hobi ke perpustakaan? Ya, saya tipikalnya mahasiswa yang suka bergaul dan suka berorganisasi. Jadi kebetulan alhamdulillah tahun 98 itu saya jadi ketua HMJ di waktu itu masih agronomi. Kalau sekarang udah gabung ya. Udah agroteknologi. Ya, kemudian di tahun yang 1 tahun kemudian 99 itu saya juga merasakan ini jadi panitia ngurusin ospek maba seperti ini, tapi levelnya level universitas. Karena kebetulan waktu itu ketua HMJ diwajibkan untuk menjadi panitia atau untuk membantu kampus untuk ngurusin maba yang baru masuk di tahun 99 itu di level universitas. Dan alhamdulillah dari situ saya dapat kenang-kenangan itu. Jadi kenang-kenangannya saya dapat istri. Kenangannya itu ya Pak Cino. Jadi dari sini saya mau ngomong ini sama panitia tadi mana Mas Ahmad, Mas Taufik tadi ya. Jadi nggak apa-apa mulai dari sekarang dipantau radarnya itu. Barangkali ada yang cocok masuk jadi jodohnya itu bisa di. Sambil kita pantau Pak panitia-panitianya. Iya oke. Tapi alhamdulillah dengan banyak kegiatan, banyak organisasi itu tidak menghambat jadwal kelulusan saya karena saya masuk tahun 96 lulus tahun 2001 waktu itu. Jadi standar saja, tidak yang levelnya terlalu tinggi itu. Jadi Bapak Satriawan ini aktif di organisasi, bisa juga dicontoh teman-teman biar gak jadi kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang. Selanjutnya dari Bapak Agus. Gini, kalau Mas Satriawan dia sibuk ngurusi organisasi. Kalau saya itu termasuk mahasiswa net, tahu net? Apa itu? Kutu buku. Tapi tidak apa-apa, masing-masing orang ada passionnya. Jadi saya dulu keluar masuk ke perpustakaan adik-adik kampus di UGM, di ITB, saya di Unpad, saya masukin cari dokumen apa yang harus dikerjakan berkenaan dengan tugas dari dosen. Jadi waktu kita 24 jam, jadi jangan disia-siakan yang 24 jam itu. Kalau memang harus aturkan organisasi ya secara maksimal. Kalau dia harus belajar, memang belajarlah secara maksimal. Semua ini orang pintar. Kalau si teh teh 6 Anissa, misalnya Anissa ini nomor 1 ini. Kenapa yang di belakang sana itu tidak bisa nomor 1? Waktunya 24 jam. Jadi yang di belakang sana harus bisa kalahkan Anissa yang di depan sini. Itu saya dulu seperti itu. Kalau dulu Pak Kundarto itu nomor 1, saya bisa harus kalahkan, lulus lebih cepat dari Pak Kundarto. Saya pernah ke ITB tahun 94 itu pertama. Internet tahun 94, Indonesia baru tahun 99. Itu ya.
Sekilas ya Dek ya. Kan berdiri tahun 58, itu namanya masih APN. Terus tahun 65 itu berubah menjadi PTPN. Ada 4 cabang di Surakarta, Jawa Timur dengan di Jakarta. Yang di Surakarta tahun 67 itu Fakultas Geografi sama Fakultas Kedokteran itu bergabung menjadi UNSya 11 Maret. Jadi tinggal 3, Jawa Timur, di Jogja, dan di Jakarta. Pusatnya ada di Yogyakarta. Tahun 77, tahun 65 berubah menjadi PTPN. Tahun 77 menjadi UPN, bergabung dengan Kementerian Pertahanan. Jadi saya generasi terakhir yang ijazahnya masih Departemen Pertahanan. Saya lulus tahun 97. Jadi tahun 95 itu UPN dikelola oleh Yayasan Kejuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman bersama Taruna Nusantara. Baru tahun 2014 itu dinyatakan menjadi negeri atas keputusan di bawah Kementerian Riset dan Teknologi. Itu sekilas berkenaan dengan UPN. Baik, terima kasih Bapak Agus. Di sini teman-teman jadi menambah pengetahuan nih tentang bagaimana sejarah dari UPN Veteran Yogyakarta. Pencapaian saya di akademik maupun organisasi. Selama kuliah dulu saya lebih sibuk di organisasi ya. Jadi untuk akademik saya lebih keteteran ya. Makanya saya lebih memilih dulu Mapala ya. Mahasiswa paling lama, masuk 91, keluar 97 barengan dengan Mas Agus Budianto ya. Tapi untuk adik-adik semua ya, ini saya kira UPN yang sekarang ini adalah mahasiswa pilihan ya. Adik-adik dipilih dari beberapa puluh ribu yang masuk di UPN sini dan melalui saringan yang ketat. Saya kira nanti adik-adik punya, teman-teman semuanya punya sudah ada persiapan bahwa nanti saya selama kuliah di UPN saya harus melakukan kegiatan yang positif. Organisasi itu wajib, harus dilakukan oleh semua mahasiswa. Seperti Mas Satrio ini, dia sekarang menjadi bos di perusahaan pembelian. Dia juga aktif dari organisasi. Itu juga salah satu nilai yang akan dipilih oleh kalau perusahaan itu HRD itu akan menentukan dari situ juga ya. Jadi teman-teman saya harap saya yakin nilainya sekarang itu baik-baik semuanya karena pilihan semua ya, udah mahasiswa yang pilihan dari orang anak-anak yang milih di UPN. Saya kira itu bagi saya. Iya, setuju banget nih sama apa kata Bapak Kuncoro, karena di sini adik-adik mahasiswa baru mengikuti baik banget sekali seleksi dari seleksi mandiri, SBM, SNM, dan yang duduk di sini bersama kami adalah adik-adik mahasiswa baru Fakultas Pertanian yang memang terpilih. Seperti itu. Terus untuk sampai saat ini bisa menjadi sukses seperti bapak-bapak di depan sini, bagaimana sih Pak perjalanan karir hingga saat ini? Bapak Satriawan, Bapak. Perjalanan karir ya, cukup panjang ini. Jadi tadi saya sampaikan saya angkatan 96 agronomi. Kemudian saya lulus tahun 2001. Setelah lulus dari PN, saya melanjutkan studi S2 saya di UGM tahun 2001 sampai 2003. Tapi kemudian alhamdulillah di pertengahan masa kuliah saya di S2 itu saya diterima di perusahaan benih, salah satu perusahaan benih terbesar di Jepang. Kalau ada-adik tahu namanya Taki Betco Ltd Limited Jepang. Kebetulan mereka waktu itu baru investasi di Indonesia dan Jogja dipilih sebagai tempat mereka berinvestasi. Jadi saya waktu itu 2003 berkarir di situ sampai 2013 itu. Jadi 2003 dalam kurun waktu 2003 sampai 2013 itu saya berkarir sebagai orang lapangan itu dari asisten breeder sampai kemudian menjadi breeder untuk crop tanaman tomat dan cabai waktu itu 2. Jadi saya 5 tahun di situ.
ada dua posisi yang saya tempati di situ. Yang pertama di 2013 awal sampai 2014 saya bekerja sebagai manajer product development. Kemudian 2015 sampai 2018 saya bekerja sebagai manajer untuk production shift gitu. Nah, alhamdulillah dari sini apa yang saya impikan itu tercapai gitu. Jadi tadi kalau ada Ustadz bilang bahwa Allah itu sesuai prasangka umatnya, itu benar kejadian itu. Saya ngalamin benar itu. Jadi adik-adik yang ada di sini, tolong mulai sekarang di dalam pikirannya itu masukkan banyak informasi positif, hal-hal yang positif. Jangan negatif thinking gitu ya. Perbanyak positif, hal positif di sini. Tidak ada yang mustahil gitu Allah. Tinggal kun fayakun, jadi apa yang Allah inginkan untuk kita itu akan jadi. Jadi masukkan cita-cita adik-adik semua tuh setinggi-tingginya. Gak usah pikirkan akan tercapai apa enggak gitu. Jadi seperti saya tadi di tahun 96, simpel aja ya, pergi ke luar negeri itu sesuatu yang menurut saya dan keluarga itu sangat istimewa waktu itu. Karena orang tua saya kebetulan hanya pegawai negeri lah gitu, pegawai negeri sipil, jadi kehidupannya datar-datar saja gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang grafiknya naik turun istimewa dalam kehidupan rumah tangga. Jadi kita juga dibesarkan dengan style yang biasa-biasa saja gitu. Jadi tahu bahwa ada kesempatan keluarga itu luar biasa. Dan alhamdulillah dari kaki Jepang saya bisa ke Jepang. Dari HM Plus itu saya bisa sampai ke Prancis, saya bisa sampai ke negara-negara ASEAN yang ada di situ, karena kebetulan Plus itu jaringannya sangat luas, networknya sangat luas, jadi saya bisa mendatangi negara-negara tersebut. Tercapai sudah cita-cita yang saya inginkan tadi. Kemudian tahun 2018 itu saya kebetulan kenal dekat dengan owner dari PT Tani Murni Indonesia yang saat ini tempat saya berkarya gitu. Jadi akhirnya kebetulan waktu itu PT Tani Indonesia itu kita sedang negosiasi untuk men-take over PT Taki yang ada di Indonesia. Jadi waktu itu semua perusahaan asing yang ada di Indonesia ini ceritanya gusar karena ada aturan dari pemerintah Indonesia yang mengharuskan bahwa kepemilikan modal asing itu tidak boleh 100% di Indonesia. Jadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 itu menyatakan bahwa kepemilikan modal asing di Indonesia hanya boleh maksimal 30%. Akibatnya banyak perusahaan asing yang memilih keluar dari Indonesia karena mereka beranggapan bahwa mereka memiliki modal, mereka punya teknologi, mereka punya SDM-nya, tapi hanya diperbolehkan memiliki 30%. Ini jadi polemik untuk mereka, sehingga mereka menjual seluruh sahamnya dan PT Tani Murni ini membeli saham tersebut untuk 100% saham kepemilikannya. Dan di situ akhirnya saya membantu manajemen sebagai wakil direktur untuk berkarya di PT Tani Murni Yogyakarta. PT Tani Murni Indonesia cabang di Jakarta sekarang eksis di Pakem di Desa Padasan, dan kita juga berkolaborasi, bekerjasama, bikin MOU juga dengan kampus UPN untuk kegiatan kampus Merdeka. Juga kita memperbolehkan dan menerima mahasiswa yang ingin magang ataupun PKL di sana. Jadi ini salah satu bentuk kecintaan saya terhadap alma mater, karena dulu yang sebelumnya semasa kantor itu masih 100% kepemilikan sahamnya dimiliki oleh asing. Tidak boleh ada satupun mahasiswa yang datang ke sana hanya untuk melihat kebun pun saja tidak diperbolehkan. Tapi sekarang kita ubah mindsetnya, kita open terhadap SMK pertanian, kita open terhadap mahasiswa-mahasiswa dari hampir seluruh universitas yang memiliki jurusan pertanian yang ingin magang atau mencari ilmu di sana, kita welcome. Jadi terakhir puncaknya adalah ketika saya menandatangani MOU dengan kampus untuk kegiatan kampus Merdeka. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini memberi banyak manfaat, banyak adik-adik yang tertarik untuk belajar tentang industri pertanian,
Karena sebetulnya aspek pertanian itu luas sekali, dan ini salah satu yang saya tekuni adalah di perbenihan hortikultura. Silakan. Saya dengar ada mahasiswa dari Belitung. Silakan berdiri. Boleh berdiri dulu. Dari Belitung, mahasiswa baru Fakultas Pertanian dari Belitung nih, mana nih? Boleh berdiri, kakak asuhnya dibantu dong. Ada ya? Nggak apa-apa, saya mau kasih anu aja, semangat aja. Ada ya? Agribisnisnya? Iya Pak. Ya. Tetap semangat, karena Pulau Belitung walaupun itu kecil memunculkan tokoh-tokoh nasional, dan rata-rata orang di sana itu pintar karena kebanyakan makan ikan ya. Jadi kalian terseleksi dari 60.000 mahasiswa untuk masuk ke Fakultas Pertanian. Oke, kalau saya simpel, jadi seperti yang awal tadi saya jelaskan, 98 kan krisis moneter, jadi saya lulus 97. Saya jadi tukang ngecerin minyak goreng, jadi tukang ngecerin gula pasir. Kenapa gitu? Karena kami ambil kuota untuk mendistribusikan minyak goreng sama gula di Jakarta. Makanya saya tahu satu bag 50 kilo itu isinya enggak 50 kilo, 49 kilo. Jadi pengecer itu mau ecerkan 49 menjadi 50 wadah yang 1 kilo terpaksa kan dikurangi, tidak 1 kilo, ada yang 9 on, ada 9. Itu tahun 97-98 saya lakukan itu. Jadi 9 itu 2 tahun. Selanjutnya saya freelance di beberapa perusahaan di Jakarta, seperti di bank, tapi freelance bukan jadi pegawai. Karena kalau di bank Mas, Mbak, adik, syaratnya harus ganteng, syaratnya harus cantik. Apalagi saya di kebun, kalau orang ini ada 600 orang, karyawan saya ada 600 orang. Kalau orang ini pintar semua, karyawan saya bawaannya egrek, dodos. Gimana ilmu yang kita dapat dari fakultas diterapkan secara praktis di lapangan. Jadi dari 97 sampai 99 saya di Jakarta, kerjanya seperti itu. Kemudian ada tawaran kerja di perusahaan Malaysia ini. Jadi tawaran kerja loh, karena nilainya katanya tinggi, jadi ditawarin kerja. Sampai sekarang saya nggak pernah pindah, karena perusahaan ini, kalau UPN tadi berdiri tahun 58, perusahaan kami berdirinya 1906. Jadi udah 116 tahun. Makanya saya bertahan di perusahaan ini. Saya udah bekerja di situ 22 tahun lebih. Sekarang saya senior manager di perusahaan itu, megang kurang lebih 3.500 hektar dengan semua item pekerjaan, dengan 21 staf dan asisten. Artinya apa? Dari segi pemupukan, dari segi penyemprotan, dari segi pemanenan harus kita koordinasikan. Kalau masih jadi staf atau asisten, harus tahan berjemur, berhujan, dimarahi dan sebagainya. Jadi kalian yang ada di sini harus tahan untuk itu. Untuk dari hari Sabtu mulai ini ya. Iya, Sabtu. Dari hari Sabtu kemarin bangun jam berapa? Jam berapa? Saya 23 tahun bangunnya jam 4 terus. Saya jam setengah 6 pagi harus udah sampai di Master Ground. Master Ground itu tempat absen karyawan. Jadi saya harus siap jam 4. Kalau musim silakan yang mau sembahyang. Kalau yang non musim mungkin sembahyang dengan cara mereka, silakan sembahyang. Kita ambil positifnya. Kalau 8 hari ini kalian bangun jam 4, teruskan sampai jam 4 terus.
Nanti kalau kerja di perkebunan, kalian dituntut untuk bangun tetap jam 4 pagi. Saya 23 tahun. Dan tak satu hari pun saya terlambat. Karena kita pemimpin atas 600 orang yang ada di sini. Atau yang kita analogikan yang ada di sini ya. Kalau karyawan saya nanti menggambarkannya saya jadi susah. Jadi kita yang menegakkan aturan perusahaan jadi harus disiplin. Jadi 8 hari ini Anda dituntut untuk disiplin mulai hari ini dan seterusnya sampai kapanpun. Saya belajar 23 tahun belum selesai. 23 tahun bisa belum selesai. Ilmunya itu nambah terus. Apalagi sekarang sistem digital saya harus ikuti. Sistem drone, sistem macam-macam. Saya bisa monitor pekerjaan dengan laptop ini, dengan handphone ini. Saya bisa order macam-macam racun dan sebagainya. Jadi saya harap yang masih 17 tahun, 18 tahun, jangan sia-siakan waktu Anda sebelum Anda menyesal. Karena nanti kalau Anda lulus, barulah Anda menyesal ternyata hidup yang paling enak itu masa kuliah. Pak enggak punya duit, minta ini, minta itu, beli buku, ini, pulsa dan sebagainya. Setelah duduk di ngatur orang, Anda akan baru tahu. Itu dari saya. Oke, jadi gimana nih ya? Satrio sama Mas Agus ya. Karena saya orang swasta ya. Jadi saya lulus tahun 97, itu udah terlambat sebenarnya ya. Kemudian saya tahun 98 itu ada kesempatan saya untuk berangkat ke Jepang juga dari Departemen Pertanian untuk belajar pertanian di sana selama 1 tahun. Kemudian pulang tahun 99 kembali ke Indonesia. Kemudian sempat bekerja di Jogja di berbagai perusahaan sampai dengan tahun 2002 saya itu masuk ke PKSS. Kemudian 2010 saya pindah ke perusahaan pertanian, itu dari perusahaan pertanian ya, itu dari Amerika namanya Big Tree Farm, itu kantor pusatnya di Bali, mungkin Pak Sabio tahu ya, itu Big Tree Farm. Kemudian tahun 2016 itu, dan yang anehnya saya dari pertanian, tapi saya bekerja di bagian HRD. Dari sejak lulus sampai saya resign 2016 saya di HRD semuanya. Jadi jauh melenceng dari ilmu yang kita pelajari. Nah, adik-adik nanti pada saat kuliah ya, semua mata kuliah itu perlu dipelajari dengan sungguh-sungguh ya. Baik itu kewirausahaan, matematika, apalagi kimia atau apapun itu wajib diikuti dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian dari sisi usaha saya ya, itu yang saya jalani selama ini, itu tahun 2006 itu saya pemberdayaan masyarakat di sekitar saya di Pakem, di Karanggeneng. Mungkin ada yang asli Jogja, berapa orang nih asli Jogja? Ayo angkat tangan. SD, SMP, TK, SMP Jogja. Ada yang pernah ke desa wisata Karanggeneng, Pakem? Ada Karangasri, ada Sabah, Banyu Semilir. Ada yang pernah? Pernah ya? Ya. Itu pemberdayaan dari kami ya. Itu tahun 2006 kita memberdayakan masyarakat di sana dengan membuat dusun wisata. Alhamdulillah sampai dengan saat ini di tempat kami masih bisa eksis tahun 2016 ini, meskipun kemarin Covid kita sempat berhenti, kita mengikuti aturan dari pemerintah PPKM itu. Jadi kita stop semuanya, tapi sekarang udah mulai berjalan lagi. Dan setiap